Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setri Wahyu Jayanti dengan NIM 202315500081. Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya ingin mempresentasikan tentang sejarah Sumpah Pemuda dan fungsi bahasa dalam Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda yaitu gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai 28 Oktober 1928 berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres bertujuan memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1923 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi, yaitu Gedung Katholike Jongenlingen Bonn, terus Ostjava Bioskop, dan Indonesianische Clubgebouw. Rapat pertama di Gedung Katholike Jongenlingen Bonn. Rapat pertama malam hari Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katholike Jongenlingen Bonn. Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito memberikan sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua pagi hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua, pembicara Purnomo Wolen dan Samidi Moingsarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat yang ketiga di Gedung Indonesianische Clubgebouw. Rapat ketiga sore hari 28 Oktober 1928. Skenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Toe Pengamanan yang menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wanggerol Supratman melalui lantunan biola. Lalu, lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian, kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Joyo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Sweken, Jong Islamiten, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pembukaan rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta.
Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa dalam Sumpah Pemuda sebagai berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibicarakan di hari kedua Kongres Pemuda II, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka itu, bisa disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi, dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia bisa dijabarkan berdasarkan kedudukannya, sebab kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan wujud dari identitas bangsa sehingga mesti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.